Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembahasan materi di aspek akhlak, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sifat-sifat ini adalah merupakan sifat-sifat yang tercela, yang mana kesemuanya ini merupakan penyakit hati, yang mana kita harus berusaha untuk menghindari dari sifat-sifat tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. Dan yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk selanjutnya, di sini kita akan melihat apa saja pengertian dari istilah-istilah yang tadi. Kita harus menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Yang pertama adalah berfoya-foya. Apa yang dimaksud berfoya-foya itu? Berfoya-foya ini merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Menjadi sifat yang dimiliki oleh manusia bahwa manusia itu begitu menyukai harta. Tapi bagaimana cara kita memperlakukan harta tersebut, otomatis di situ harus sesuai dengan syariat hukum Islam. Sehingga jangan sampai perbuatan kita dalam memperlakukan harta itu sendiri jatuh kepada sifat berpoya-poya. Kemudian yang kedua, sifat ria. Ria di sini berasal dari bahasa Arab, dari kata ro'yu yang artinya melihat. Dan secara istilah, yang dimaksud dengan sifat ria ini adalah ketika seseorang beribadah dengan niat ingin selalu dilihat orang lain dan berharap ingin mendapat pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, sifat tercela yang harus kita hindari itu adalah sum'ah. Sum'ah ini pun sama, berasal dari bahasa Arab, dari kata sama, yang artinya adalah memperdengarkan. Nah, apa yang dimaksud memperdengarkan di sini? Jadi, sifat sum'ah ini adalah memperdengarkan atau memberitahukan ibadah yang dilakukan agar mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Sehingga apabila dimisalkan seseorang itu berbuat kebaikan atau beribadah, dia memberitahukan kepada orang lain, memperdengarkan kepada orang lain dengan harapan ingin mendapatkan sanjungan. Yang keempat, sifat yang harus kita hindari itu adalah takabur. Nah, takabur di sini dari kata akbar yang berarti besar. Sehingga yang dimaksud takabur itu sendiri adalah merasa diri lebih dibanding orang lain atau sombong dan merendahkan orang lain. Dan yang kelima, sifat yang tercela yang harus kita hindari itu adalah hasad. Nah, hasad di sini berawal dari rasa iri, ya, rasa iri yang ada pada hati seseorang, sehingga orang yang dimaksud dengan hasad ini adalah sikap seseorang yang merasa dirinya tidak senang dengan kebahagiaan yang diraih oleh orang lain, ya. Nah, jadi kelima sifat ini merupakan penyakit hati yang harus kita hindari, yang harus kita hindarkan dari hati kita. Dan untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya di sini ada
salah satu dasar hukum yang mana dasar hukum ini tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26, 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dari surat Al-Isra ayat 26-27 tersebut mengandung pengertian bahwa bagaimana caranya kita dalam membelanjakan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita itu membelanjakan harta tersebut dengan boros. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Allah pemboros itu termasuk saudaranya setan. Ya. Nah, mungkin dalam pertemuan ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.